Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat inspiratif, apa kabar hari ini? Jumpa lagi dengan saya Agus Putranto dalam konten-konten inspiratif seperti biasa ya. Dan di kesempatan yang baik ini saya ingin sharing tentang kekuatan batin dalam wirausaha, mengubah tantangan menjadi keberhasilan dengan NLP ya. Seperti biasa dengan NLP. Karena saya praktisi NLP dan saya pembelajar NLP ya, atau Neuro Linguistic Programming ya. Dan saya telah merasakan banyak manfaat dari NLP ya. Dan saya berharap sahabat semua, termasuk sahabat-sahabat disabilitas seperti saya, juga bisa merasakan manfaat yang luar biasa dari NLP ini dalam kaitannya dengan wirausaha ya. Dan di kesempatan yang baik ini saya akan sharing tentang motivasi NLP ya, terkait dengan wirausaha ya. Ada 7 hal ya, ada 7 hal yang merupakan asumsi dasar ya, atau presuposisi dalam NLP berkaitan dengan wirausaha ya. Nah, dan sebelum saya menyampaikan 7 hal tersebut, teman-teman boleh subscribe, share, dan juga like video ini ya, supaya banyak sahabat kita yang bisa mendapatkan manfaat dari konten-konten ini ya. Nah, yang pertama, semua orang memiliki sumber daya yang cukup ya. Jadi NLP mengasumsikan bahwa semua orang memiliki sumber daya yang cukup untuk mencapai kesuksesan dalam konteks wirausaha ya. Ini berarti bahwa setiap wirausaha atau setiap individu memiliki potensi dan kapasitas untuk mengatasi tantangan dan mencapai tujuan bisnis mereka ya. Jadi luar biasa ya NLP ini ya, sejalan dengan apa yang agama kita ajarkan, bahwa setiap manusia itu terlepas dari apapun latar belakangnya, apapun kondisinya, oleh Allah kita dikaruniai potensi yang luar biasa ya. Kalau dalam bahasa agama saya, agama Islam, diajarkan bahwa setiap manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah ya, dengan segenap potensi yang luar biasa. Ahli yang lain, ahli neuroscience menyampaikan bahwa setiap manusia itu dikaruniai 100 miliar sel otak dalam setiap dirinya ya. Ya, ada bermacam-macam pendapat ya. Ada yang bilang bahwa memiliki 86 sel otak, ada yang berpendapat ahli lain menyampaikan 100 miliar sel otak ya. Intinya bahwa setiap manusia bagaimanapun kondisinya, oleh Allah diberikan potensi yang luar biasa. Nah, tinggal kita sekarang waktunya untuk mengoptimalkan potensi tersebut ya. Karena memang akhir-akhir ini dalam wirausaha memang terdapat banyak tantangan ya. Apalagi pasca pandemi ini, kondisi wirausaha mengalami dinamika yang luar biasa ya, yang pasti banyak dirasakan atau dialami oleh para pembisnis ya, atau para wirausaha ya. Nah, itu yang pertama. Oke sahabat inspiratif, kita berlanjut ke yang kedua ya. Setiap tindakan memiliki tujuan positif ya. Jadi ternyata NLP juga mengajarkan bahwa tindakan setiap individu selalu memiliki niat positif ya. Bahkan jika akhirnya tidak menghasilkan hasil yang diinginkan dalam wirausaha, ini berarti bahwa kesalahan dan kegagalan dapat mengandung pelajaran yang berharga, yang dapat membantu pertumbuhan bisnis kita. Nah, itu sahabat inspiratif luar biasa ya.
Oke, sekarang motivasi NLP yang ketiga atau presuposisi NLP yang ketiga ya. Kehidupan adalah tentang hasil ya, sahabat inspiratif ya. Jadi NLP ini menekankan pentingnya mengukur hasil dan memantau progres atau kemajuan dalam wirausaha ya. Ini berarti bahwa seorang wirausaha perlu fokus pada pencapaian tujuan bisnisnya dan mengukur keberhasilan dengan metrik yang sesuai. Nah, itu yang ketiga ya. Sementara yang keempat, setiap individu memiliki model dunia yang berbeda. Jadi sahabat inspiratif, NLP mengajarkan bahwa setiap orang memiliki cara unik untuk memahami dunia dan bahwa perbedaan dalam pemahaman tersebut dapat mempengaruhi komunikasi dan interaksi dalam wirausaha ya. Pemahaman ini dapat membantu dalam berkomunikasi dengan berbagai jenis pelanggan, karyawan, juga mitra bisnis ya. Nah, sudah ada 4 ya sahabat inspiratif ya. Nah, oke, kita akan berlanjut ke yang kelima ya. Perubahan adalah konstan ya. NLP mengakui bahwa perubahan adalah bagian alami dari kehidupan dan bahwa kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan sangat penting dalam dunia wirausaha yang dinamis ya. Adaptasi dan fleksibilitas adalah kunci dalam keberhasilan ya. Ya, memang seperti itu sahabat inspiratif ya. Kita perlu memiliki adaptasi dan fleksibilitas ya dalam dunia wirausaha ya, yang saat ini sedang dalam dinamika ya. Yang keenam, keterampilan dapat dipindahkan ya. NLP mengajarkan bahwa keterampilan dan strategi yang efektif dapat dipelajari ya dan dipindahkan dari satu individu ke individu lain. Dalam konteks wirausaha, ini berarti bahwa wirausahawan dapat mempelajari keterampilan komunikasi dan manajemen yang efektif melalui pelatihan dan pengembangan. Nah, ini perlu ada pengembangan dan pelatihan ya wirausaha ya, apalagi untuk disabilitas ya, dengan pendekatan NLP ya. Yang ketujuh ya, sumber daya itu ternyata lebih penting daripada keterbatasan ya. Jadi NLP menekankan fokus pada sumber daya yang ada dan pada daripada memikirkan keterbatasan ya. Nah, ini menarik sahabat inspiratif ya. Yang saya alami juga ya, saya lebih berfokus pada sumber daya yang saya miliki daripada keterbatasan yang saya alami ya. Jadi dari awal dulu ketika saya memulai wirausaha saya dalam bidang musik gitu ya, dari yang dulu saya ketika itu main musik, saya tidak punya keyboard ya. Ketika saya main, saya juga nyewa dulu ya. Pokoknya yang penting saya punya keyboard untuk ngejob dulu gitu ya. Nah, setelah itu nyewa, alhamdulillah almarhumah ibu saya dapat rezeki sehingga bisa membeli keyboard, sehingga akhirnya saya bisa mandiri dengan keyboard sendiri yang saya miliki ya. Jadi walaupun pada saat itu saya tidak punya keyboard, tapi
saya terus belajar keyboard. Ketika ada job, saya bekerja sama dengan orang yang memiliki keyboard ya, orang yang punya keyboard, dan alhamdulillah saya juga dipercaya untuk meminjam keyboardnya. Dan yang menarik lagi juga anaknya juga belajar keyboard dengan saya gitu ya. Nah, setelah beberapa waktu kemudian ibu saya bisa membeli keyboard, dan sampai sekarang ya alhamdulillah saya bisa bermain musik atau menerima job dengan keyboard saya sendiri ya. Jadi sahabat inspiratif, luar biasa ya motivasi yang bisa kita pelajari dari pendekatan NLP ini ya, atau Neuro Linguistic Programming ya. Nah, seperti namanya ya, bahwa NLP ini kan terdiri dari 3 kata ya, Neuro Linguistic Programming ya. Neuro itu pikiran atau otak ya. Lalu linguistik itu bahasa ya. Bahasa itu bisa bahasa verbal atau kata-kata, atau non-verbal atau bahasa tubuh ya. Kemudian programming yaitu pemrograman. Jadi menariknya artinya NLP ini adalah bagaimana kita memprogram pikiran kita dengan bahasa. Nah, itu sahabat inspiratif. Oke, sahabat inspiratif, itu ya yang bisa saya sharing hari ini. Kalau sahabat inspiratif mendapat manfaat dari video ini, boleh untuk subscribe, share, dan juga like video ini. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe, share, dan like. Boleh juga sahabat inspiratif memberikan komentarnya atau memberikan pertanyaan di kolom komentar. Siapa tahu pertanyaan sahabat inspiratif nantinya bisa menjadi konten yang menarik berikutnya ya. Oke, dan saya ingin mengucapkan terima kasih juga untuk sahabat-sahabat baik yang sudah berpartisipasi aktif dalam kegiatan konten YouTube saya ini, yang sudah membantu dalam hal apapun ya, dalam produksi ya. Ada Mas Slamet, ada Bu Anis, ada Pak Nasikun yang sudah memproduksi video saya, dan juga ada beberapa sahabat yang sudah berdonasi di channel YouTube saya. Guru-guru saya, Pak Prasetya M. Brata, Pak Jamil, Mbak Mayang ya, teman-teman kuliah juga ada Mutia, dan teman-teman yang lain yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi insya Allah Allah mencatat kebaikan sahabat-sahabat semua sebagai amal jariah ya. Karena konten ini juga saya dedikasikan untuk teman-teman disabilitas seperti saya, supaya bisa mendapatkan motivasi kewirausahaan ya. Baik, terima kasih sahabat inspiratif. Akhirnya saya mohon maaf, sampai jumpa di konten-konten inspiratif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.